wabarakatuh. Saya Rifat Papita Gutama, mahasiswa Ilmu Hukum semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai perkuliahan logika dan penalaran. Pada pembahasan pertama itu mengenai ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Pertama-tama kita harus mengetahui karakter normatif dari ilmu hukum. Ilmu hukum itu memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan hukum. Nah, keraguan itu tuh disebabkan karena sifatnya yang normatif. Ilmu hukum itu bukanlah ilmu yang empiris, tetapi untuk mengetahuinya ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu satu dengan pendekatan dari falsafah ilmu, yang kedua dari pendekatan teori ilmu hukum. Kemudian ada terminologi ilmu hukum. Ilmu hukum itu memiliki berbagai istilah. Jika dalam bahasa Belanda itu ilmu hukum memiliki istilah rechtswetenschap atau recht theory, dan jurisprudence atau legal science dalam bahasa Inggris, dan jurisprudence dalam bahasa Jerman. Tetapi di Indonesia menggunakan dari istilah Belanda. Istilah yang digunakan adalah istilah rechtswetenschap. Dalam arti sempit adalah dogmatika hukum atau ajaran hukum yang tugasnya mendeskripsikan hukum positif, sistemasi hukum positif, dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Kemudian ada jenis ilmu hukum. Dari segi objek ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya itu ya, pertama ada secara tegas membedakan antara fakta dan norma. Yang kedua, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris. Dan yang keempat adalah ilmu yang bebas nilai. Kemudian ada lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum itu pertama terdapat filsafat hukum. Adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Kedua ada teori hukum, diartikan sebagai ilmu dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis, menganalisis berbagai aspek gejala hukum. Yang ketiga ada dogmatik hukum, berkenaan dengan sesuatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Yang terakhir ada praktek hukum. Praktek hukum ini menyangkut dua aspek, yaitu pembentukan dan penerapan. Kedua yaitu ada bahasa dan kaidah hukum. Pengertian dari bahasa hukum itu sendiri adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Kemudian dijelaskan juga bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalu lintas bahasa ilmiah maupun bahasa pergaulan. Kemudian kita juga harus mengetahui pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan dapat dipertahankan. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kaidah hukum yang berisikan suruhan, kaidah hukum yang berisikan larangan, dan kaidah hukum yang berisi apa yang diperbolehkan. Kemudian kaidah ini memiliki jenis-jenis. Ya, dalam ilmu hukum terdapat banyak kaidah atau pedoman yang dijadikan landasan oleh negara dalam menciptakan hukum. Kaidah tersebut kemudian dituangkan dalam suatu norma yang kemudian dielaborasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa kaidah dalam ilmu hukum seperti lex specialis derogat legi generali yang memiliki arti undang-undang yang khusus harus didahulukan daripada undang-undang yang umum. Kemudian ada lex superior derogat legi inferiori yang artinya undang-undang yang lebih tinggi harus menyampaikan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian kita harus mengetahui relevansi dari bahasa hukum dan kaidah hukum. Memahami bahasa hukum akan memberi efisiensi dan efektivitas serta validalitas dalam mengkomunikasikan hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan.
Perlunya bahasa hukum Indonesia dipelajari agar pesan-pesan yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasikan oleh pengemban kewenangan pelaksana hukum dan dapat pula dimengerti oleh yang ditujukan oleh bahasan selanjutnya, yaitu mengenai logika hukum. Untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui konsep dan terminologi dalam logika hukum. Logika adalah bahasa Latin yang berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Yang dimaksudkan dengan logis adalah yang masuk akal dan yang tidak logis adalah yang tidak masuk akal. Jadi logika hukum itu adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Kemudian kita juga harus mengetahui prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Dalam aktivitas berpikir kita tidak boleh melalaikan patokan pokok yang oleh logika disebut asas berpikir. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi: pertama, ada asas principium identitatis atau law of identity. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah sendiri, dia bukan yang lainnya. Yang kedua, ada asas kontradiksi atau principium contradictoris atau law of contradiction. Prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Yang ketiga, ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusivity atau law of excluded middle. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Yang terakhir, ada principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Kemudian menggunakan logika dalam penalaran hukum. Dalam logika dikenal dua proses bernalar yang menjanjikan tertemukannya kesimpulan yang dapat dinyatakan benar. Pertama, proses bernalar yang bermula dari statement khusus untuk tiba pada simpulan yang umum, itu disebut dengan induksi. Sedangkan kedua adalah proses bernalar yang bermula dari statement yang umum untuk tiba pada suatu simpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu. Itu disebut dengan deduksi. Pembahasan selanjutnya mengenai penalaran hukum. Pertama, ada konsep dan terminologi dari penalaran hukum. Penalaran hukum atau legal reasoning ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Selain itu, legal reasoning merupakan penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutus sebuah kasus hukum dan seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seseorang ahli menalarkan hukum. Kemudian unsur-unsur dalam penalaran hukum. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan di sini adalah pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Dan selanjutnya, diadakan pembatasan arti atau definisi. Definisi dan pembagian merupakan dua hal yang saling melengkapi. Untuk mendapatkan definisi yang baik juga membutuhkan suatu pembagian. Demikian juga untuk memudahkan pembagian, suatu definisi juga sering dibutuhkan. Kemudian hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Menurut Jacques Maritain, tiga kegiatan tersebut adalah konseptus, proposisi, dan penalaran. Ketiga kegiatan ini sebenarnya harus dimiliki dalam logika atau dalam proses berpikir. Ketiga bentuk ini merupakan ciri yang harus ada dalam penalaran. Tidak akan ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Maka dari itu, penalaran akan selalu berlangsung dalam tiga tahap. Pentahapan tersebut sifatnya sistematis dan tidak zigzag. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran hukum. Berbagai macam jenis penalaran hukum itu ada dua, yaitu penalaran induktif, di mana proses penalaran untuk menarik kesimpulan atau prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Kemudian ada penalaran deduktif, penalaran yang bertolak belakang dari aturan hukum yang berlaku kasus individual secara konkret, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat individual. Pembahasan terakhir mengenai mazhab penalaran hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam.
Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif yang merupakan hukum buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam atau kodrat ini yang kemudian dibedakan menjadi dua kategori. Pertama ada aliran hukum yang irasional. Aliran ini berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan kekal itu berasal dari Tuhan, dan sumber utamanya adalah kitab suci. Karena hukum alam ini bersumber dari Tuhan, maka hukum dan keadilan yang diwujudkan adalah hukum dan keadilan yang abadi dan universal. Yang kedua ada aliran hukum rasional yang bersumber pada rasio manusia. Pandangan ini menuntun para pembuat hukum atau peraturan perundang-undangan mempertimbangkan betul akal budi manusia. Karena aliran ini menganggap bahwa akal budi manusia mampu melahirkan hukum yang berkeadilan dan rasional. Kemudian ada mazhab hukum positif. Menurut mazhab positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Nah, positivisme hukum ini dibedakan menjadi dua corak. Yang pertama ada aliran positivisme sosiologis. Menurut aliran hukum ini, hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri terletak pada unsur perintah itu, dan hukum itu dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Yang kedua, ada aliran positivisme yuridis. Menurut aliran ini, hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan teori hukum murni. Yang ketiga ada mazhab utilitarianisme. Tujuan hukum di aliran utilitarianisme ini ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan, dan menjaga kepastian. Sehingga hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang jumlahnya terbanyak. Yang keempat ada mazhab sejarah. Pelopor aliran sejarah ini bersifat sejarah, yaitu Friedrich Karl von Savigny. Savigny mengemukakan pandangan bahwa setiap bangsa memiliki hukum yang berbeda dengan hukum bangsa yang lainnya. Kemudian mazhab sejarah ini dalam perkembangannya mengalami modifikasi oleh pengikutnya bernama Marin. Ia mengetengahkan teorinya yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari yang tadinya status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana menuju masyarakat yang modern. Yang kelima ada mazhab sociological jurisprudence. Menurut aliran ini, hukum baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup atau the living law. Yang terakhir ada mazhab pragmatic legal realism. Gerakan realis ini mulai melihat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta sosial dengan kehidupan sosial. Sumber hukum utama pada aliran ini adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan saya mengenai ulasan materi dari logika penalaran dan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.